Selesai pertandingan Indonesia lawan Australia, kita langsung di sini untuk membahas pertandingannya tanpa berbahasa-basi ini bersama Rossi. Congratulations Rossi. Congratulations. Udah bisa ngomongin ya? Udah jadi udah bisa ngomongin. Selamat Rossi. Ini akhirnya ya. Nantian 10 tahun nih. 10 tahun. Oh loyal banget lah dia. Sama MU aja loyal apalagi sama calon istri. Ya seperti postingan box to box sama Mus ya. Kita kan sangat loyal. Fans MU loyal. Bisa ngomongin kan nih? Udah bisa. Selamat ya Rossi. Selamat menempuh hidup baru. Dan lancar-lancar ya. Ada yang menanyakan terus kemudian dijawab sama admin lagi berlibur. Udah. Sampai soalnya kan dari Rossinya ntar dulu. Iya. Sebelum terjadi beneran ntar dulu. Tapi lu seminggu ini ngapain kan pada dicariin tuh. Gue seminggu ya liburan beneran break kan. Benerin apartemen. Beres-beres. Bapak live bro. Udah mulai. Beradaptasi. Face-nya udah masuk. Beradaptasi. Iya, bersama Tio juga nih yang diselimuti bendera Indonesia. Wih, mana nih? Apa nih konsepnya apa nih? Konsep apa nih? Ya ada konsep dikasih benderanya punya Nabil sih. Oh dari nonton timnas Nabil ya. Nabil sama Waldo kan ke GBK, gue suruh buat bikin konten buat sponsor kita yaitu Aqua. Itu pemain juga tadi pas lagi bola mati minum. Iya. Di sebelah ada ini ya. Ini kolektor jersey nih kalau begini. Kalau kita kan ini baru nih, maksudnya kan yang sekarang ini tuh nggak semua orang tahu. Coba Waldo, Nabil, Genzi nggak tahu. Siapa yang pakai nomor 7 siapa? Aples. Boas ya. Oh dia mentok di Boas 2004. Gak apa-apa. Tes dong. Ada yang tahu bisa nulis di kolom komentar ya. Soalnya zaman Boas tuh Waldo baru 3 tahun loh. Atau gini deh. Baru 3 tahun. Lu kasih tahu ini edisi tahun. Sama kayak lu. Enggak lu kasih clue deh buat yang komen di kolom komentar ini tahun berapa? Gue harus tanya lagi, gue juga lupa ini tahun berapa. Oh lu cuma vintage doang. Vintage doang ya. Oke, tapi inilah mid 90-an lah. Mid 90 tapi daripada salah ya. Tahun persisnya lupa. Iya kan, jurnalis yang salah dong. Ini yang apalagi Widodo typo 3 kali. Overhead kick. Kayak Waldo. Bukan. juga gue. Kayaknya bukan. Ini kayaknya bukan deh. Tahu gue deh. Tapi ya Adidas modelnya emang kalau dulu kan ini kan dia beli kiloan ya. Beli kodian. Gue cuma dikasih tunjuk gambarnya kayak mau nggak Firzi ya udah mau lah. Karena kan ini dia nempel sendiri. Ini kan beli template. Ini bukan Black Face kemarin. Enggak beda lagi yang itu beda lagi. Firzi lagi. Kagak karena gue kan nggak make yang ini. Jadi gue cari yang sebelumnya. Iya, barusan lu merah-merah semua, gue hijau. Jadi segitiga timnas hijau. Iya benar. Masuk. Iya. Pas gue nyampe jadi anjing settingan main PS ke sini. Gak kelihatan bawahnya yo. Lu kalau kelihatan bawahnya, lu dari mana? Pertanyaan gue pasti langsung dari mana Pak Tio? Anda belum berangkat keluar kota Anda. Nanti ya. Kayaknya lu menuju akhir pekan ya. Iya. Akhir pekan. Udah langsung aja deh kita bahas Indonesia Australia. Memang tidak ada gol yang diciptakan oleh keduanya, makanya Waldo sama Nabil, lu ngapa ngerayain save-nya Martin Pass? Yang di stadion gimana rasanya gimana? Seru banget. Terutama pas yang Indonesia menurut gua tuh seberapa kalinya gua nonton timnas di GBK ya. Baru kali ini kayaknya tuh seirama semua, senada semua. Seirama. Cinta bersemi. Apa senadanya gimana? Bedanya apa? Maksudnya kayak lebih hidup gitu loh. Karena mungkin kualifikasi Piala Dunia kali ya. Jadi kayak lebih, semangat banget ya beda. Iya, karena kan ini pertama kali kita di putaran ini ya. Iya. Di putaran. Karena gue tadi pagi nge-post gitu, 5 tahun lalu itu gue siaran sama Kang Jalu di GBK lawan Thailand. Yang Simon McManaman itu loh, AFF. Kualifikasi Piala Dunia 2022. Yang 5 tahun lalu yang kita kalah lawan Thailand. 5 tahun lalu gue buat dari posting kok. Sebelumnya lawan Malaysia yang kita kalah 2019 ya berarti. 2019. Terus habis itu kita kalah lawan Thailand juga kan. Yang Malaysia yang kena comeback, kalau yang Thailand yang si Teraton golin itu kan. Tapi kayak setelah gue ngeliat 5 tahun lalu terus ngeliat sekarang 5 tahun. Wow, kita udah level ini tuh udah kayak anjir ya. Benar. Tadi gue ini kan live reaction sama Cap Hamka kan. Terus dia bilang Hamkamsa. Terus dia bilang dulu kita ya, dia bilang gitu. Kita nih, maksudnya pemain-pemain gitu. Kalau misalnya lagi latihan, maksudnya sesama pemain gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa lewat, dia kan back tengah. Nggak bisa lewat, dia bilang, hati-hati lu Serie A nih. Beneran ada Serie A sekarang.
Udah gak bisa ngomong gitu. Kata anak sekarang udah gak bisa. Kalau nih pemain Serie A. Literally Serie A. Jay bakal bilang gue Serie A. Terus sebelahnya si Nathan Inggris walaupun championship. Kalau si Oxford tuh di mana? Si Marcel. Championship. Iya, tapi gimana? Komentar secara umum pertandingannya? Waduh, tapi kan solid pertahanannya. Tarikannya dalam banget. Kayak Omar ngerokok, kayak Omar Gitu. Kan defense-nya bagus tuh. Semua backnya kan Verdong bagus punya peran. Rizky Ridho punya peran masing-masing. Siapa? Jay Edzes, Martin Pass gitu. Hopler juga sempat clearance. Martin Pass bagus. Tapi dalam 2 pertandingan kita concede 37 chances ya ke gawang ya. Pertama 18, kedua 19 ya Dex ya. Yep. Itu banyak banget. Emang kita diuntungkan dengan kualitas tim Australia yang emang kita lihat dari pertandingan pertama kurang begitu bagus dalam finishing. Sebelum pertandingan gue juga kan ketemu dengan yang wartawan ESPN itu yang dari Australia ya. Gue lihat gimana sih tim kalian sekarang, komposisi kalian gimana. Mereka emang bilang mereka kekurangan pemain number 9 karena memang number 9 mereka dari liga lokal mereka baru dimulai 2 pekan. Jadi memang match fitness belum ada, mereka kekurangan pemain kreatif, makanya mereka kesulitan banget buka ruang, sehingga kan kelihatan tadi banyak main wing, banyak main header, banyak main free kick juga dari bola mati, emang susah banget. Tapi kita lihat emang Pass bisa nahan 5-6 chances gitu di mereka, dia dapat langsung clean sheet pertamanya di GBK. At least dalam aspek itu, dalam aspek bertahan kita bagus, tapi worryingnya aja lawan masih bisa nyiptain banyak chances depan kita sih. Tapi emang untuk tim yang peringkat 133 bisa nahan peringkat 24 emang bagus ya, terlepas dari komposisi yang diambil, yang dibawa dari tim. Aku juga nanya perbedaan tim lu dari tim Piala Asia apa sih, dia bilang ya lumayan banyak itu tadi, salah satunya ya kreativitas, pemain-pemain yang kreatif dan pemain-pemain yang bisa membuka ruang itu mereka nggak ada di laga ini. Ya, tapi bagaimanapun result kita bagus, tapi ya tadi juga ngobrol sama Dex, emang performance kita sebenarnya masih bisa ditingkatin. Karena kalau gue lihat nih Australia bukan nyari gol, nyari corner. 15 corner loh. Gede banget itu bang. 15 ya. Tapi menurut gue Sutar tetap kena ya. Benar. Tapi menurut gue ada beberapa corner yang memang lini belakang tuh nggak mau ngambil risiko. Beberapa kali gue pikir buang aja. Iya, keputusan dari Rizky Ridho ya. Kan kadang-kadang crossingnya Australia diarahin ke far post kan. Sementara kalau misalkan diarahin ke far post itu wingback kita kalah lompat. Betul. Nah, jadi kan yang back terjauh tuh kan nggak bisa ngambil risiko ngebiarin bola kan. Takutnya di belakang dia ada gerak di blind side gitu kan. Jadi makanya kemudian dibuang sekalian aja gitu. Itu menurut gue beberapa faktor yang bikin corner jadi banyak gitu. Apalagi ada pas ini siapa nomor 10 namanya tuh? Pas masuk kita, dia masuk Nabil. Oh Nabil. Sadio Mane. Lah gue juga bilang Sadio Mane, kurang ini satu aja kan. Sadio Mane 2 kan. Iya itu ya yang jauh, apalagi Mabil. Sama ada Taggart itu juga punya pulang bahaya pas masuk tuh langsung. Jadi iya benar sih. Gue pikir karena sebenarnya kalau gue akan mencoba ngelihat dari sisi Indonesia ya. Kalau gue pikir tim manapun lawan manapun gitu ya ngadapin Indonesia itu pasti bakal frustrasi gitu kan. Frustrasi karena gue nggak tahu nih harus ngebongkar kerapatan antar lininya nih gimana lagi gitu, terutama lini belakang kan. Tadi kan yang diduga adalah Australia bakal main pakai run kan. Sebelum yang digantiin Nabil kan ada satu penyerangnya tuh kan juga yang ngandelin kecepatan gitu. Nah tapi kan kalau misalkan lawan pakai low block, run itu nggak bakal berguna begitu. Jadi kemudian deadlock lah terjadi. Jadi gue pikir sebenarnya Australia ada benernya kayak dibilang Firzi bahwa mereka tuh kekurangan game breaker, game changer, sama momen-momen di mana individual brilliance itu ngaruh gitu. Karena gue melihat ketika Indonesia yang ngelawan Arab Saudi itu kan sebenarnya di babak pertama itu Indonesia meskipun diserang terus gitu ya. Tapi kan ada satu momen sebelum golnya Arab Saudi yang di sisi kiri itu kan pemain Arab Saudi muter badan terus kemudian oper ke samping dan terjadilah gol yang berawal dari deflect gitu. Nah, momen kayak begitu atau pemain yang bisa seperti itu di Australia yang nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kayak begitu, mungkin hasilnya bisa beda. Oke, sebelum gua ke Tio, ini pertanyaan singkat aja Firs buat lo. Lo ngobrol sama jurnalis Australia kan? Iya, ada beberapa orang yang gue ngobrolin. Lo ini gak sih kayak, lo kan usil ya orangnya. Vlog gitu. Lo gini gak sih, Bahrain gimana Bahrain gitu. Kalau Bahrain ya gitu kan sih lo gak ada. Ya gue bilang dengan cara sopan. Sopan lo kan juga iseng aja. Lo iseng.
Kita semua tahu. Gue datengin. Tapi emang dia jawab Bahrain. Gue nanya soal laga So lawan what went Bahrain. wrong gitu lo bilang. Iya, kan, dan dia bilang persisnya bahwa untuk mereka yang udah ngikutin tim Australia, melihat hasil kontra Bahrain tuh bukan hal yang aneh. Karena Australia itu bagusnya lawan tim-tim yang di atas kertas lebih tinggi. Jadi mereka itu bagusnya sebagai tim underdog, sebagai tim di mana mereka bermain reaktif, bukan proaktif. Jadi kalau mereka diminta untuk mendominasi laga kayak yang kita kayak tadi ya mereka ciptaan 19 chances, berapa corner, 15 corner apa segala. Mereka tuh kesulitan. Nah, tapi mereka punya mentality di mana kalau mereka jadi underdog itu justru makanya mereka di Piala Dunia mereka main hampir bagus lawan Argentina. lawan Argentina dan lain-lain. Justru di saat-saat itu tim Australia ini shine. Tapi giliran mereka harus jadi tim yang ngambil front foot, itu mereka kesulitan. Dan di sini katanya dia bilang ini adalah dilemanya sepak bola Australia. Lu mau dipandang sebagai tim terkuat di Asia, tapi lu di satu sisi nggak bisa juga dong lu bermain sebagai underdog. Nah di sini mereka belum menemukan kecocokan gitu. Dan si Graham Arnold ini emang dibilang dia bukan pemain bukan pelatih paling populer. At least jauh lah dari kaliber kita, kecintaan publik kita sama Coach Sin. Coach Sin ya. Iya, Dia mirip Solari gak sih? Luis Felipe Solari mirip. Iya bener sih. Iya bener. Tapi Solari kan juga ini marah-marah cukup ini ya, cukup apa namanya pragmatis juga ya. Jadi dan yang menarik, gue lihat ada sosok yang cukup dikenal juga ya di belakangnya si Mullenstein. Ini muka familiar banget, siapa ya? Gue nanya ke Dex kan, anjir Mullenstein ada di sana. Yang mana cukup aneh karena Rooney Mullenstein di Man United adalah offensive coordinator dalam tanda kutip ya. Gitu. Gimana yo? Lu kalau ngelihat game tadi, what's your take on that? Saya old story sama Arab Saudi sini dari kacamata mungkin gue nggak kalau udah detailnya ada Firzi sama namanya Rossi ya. Kalau dari kacamata fans timnas ya, warga gitu ya. Sama kayak waktu melawan Arab Saudi sih, baru 3 menit langsung ngegebrak. Iya, tadi itu kayak anjing, abis itu dikurung, udah dikurung. Menit 20 ke belakang udah dikurung. Itu beruntung memang kalau lihat di ratingnya di SofaScore sama di WhoScore juga tinggi kan. Ada back kita. Satu sisi happy gitu ngelihat defensive kita tuh bagus gitu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya. Bukannya menghasilkan, tapi yang sekarang melawan Australia benar-benar fokus selama 90 menit karena ada Jay Iza sana, Rizky Ridho juga keren banget. Tapi yang gua sorot adalah ini baik lagi nih ada beberapa momen yang mungkin ya gua gak tahu kan setuju apa enggak pengambilan keputusan tuh masih sama gak sih? Jadi kayak gini masih kayak, dalam transisi terutama ya. Berapa kali tuh Australia tuh sebenarnya bolongnya banyak banget loh. Misalnya kayak anjing nih bisa nih harusnya. Ada momen di mana Rafael Struijk harusnya gini, lawannya Harry Suter ya, badannya gede banget. Lu mungkin kecepatan lebih cepat dari dia, tapi kan dengan badan gede dia bisa nutup gerakan lo, posisi lo dong. Dia ada momen tuh ngelewatin. Terus ada ketika Marcel udah lari juga, dia dapat bola yang counter attack juga lah. Itu dia bukannya mengelebar, ini teori gembel gue ya sebagai penonton di TV ya. Lo ngelihat harusnya ngelebar ke kiri atau setidaknya menjauhi body contact sama pemain yang badan lebih gede. Marcel udah lebih cepat, sebenarnya bisa segampang itu lo passing, tapi dia maksa untuk masuk lagi, mungkin dia melihat ada peluang lebih besar. Jadi ada beberapa peluang yang seharusnya bisa membahayakan. Dan juga Australia pun juga berapa kali melakukan kesalahan gitu, yang Ragnar di depan gawang. Tapi ya emang itu ternyata mungkin ini ya permasalahannya. Makanya waktu Aun bilang siapa ya, saya manggil siapa tuh pelatih penyerangnya itu. Dan harusnya emang di match selanjutnya kita udah tahu deh ketika ya benar ketika lawan Indonesia semua frustasi. Dan lu lihat menit 20 menit terakhir tuh Australia udah ngasal nyisain 2 atau 3 back doang kan. Kita counter attack saya nggak bisa dimaksimalin. Tapi menurut gue 1 poin ya udah alhamdulillah banget. Tapi seharusnya di 2 game lawan Arab lawan ini kita bisa berbuat lebih banyak, khususnya ketika lawan Arab sih. Kita lawan Arab itu ada berapa kali peluang ketika Arab melakukan serangan, Australia juga, tapi iya mereka emang levelnya juga masih di atas kita jauh banget. Ya reality check juga. Nextnya kan lawan Jepang sama Bahrain kan. Dimana Bahrain sama China. Bahrain China ya. Tandang dua-duanya. Dan itu kan kita kasarnya orang berpikir kita bisa mengambil poin. Ya 1 poin lagi juga gak apa-apa. Poin kita imbang. Seri terus 10 poin. Tadi gue ngeliat 10 poin itu di kualifikasi 2022 itu cukup untuk peringkat 4. Jadi kita bisa ke babak berikutnya.
Seimbang terus sih, imbang terus. Karena apa ya? Ini menang kan, lah sama China sekali. ini kan kayak China apa ya? 2 kali kalah. Kayak sebuah momen yang sebelumnya kita nggak pernah merasakan gitu. Oke. Iya, bukannya kita sombong, kita melihat Thailand pernah di sini, Vietnam pernah di sini. Tapi ya ketika ini kita ada kepercayaan bahwa tim ini tuh bisa melaju. Ya setidaknya kalau kita semua berharap setidaknya urutan 3 atau 4 atau lolos langsung tuh alhamdulillah banget. Tapi kalau misalkan di ending emang nasib berkata lain, ya tapi tim ini punya masa depan karena pemain-pemainnya selain Jordi Amat masih panjang lah, masih bisa main apalagi di Piala Asia selanjutnya gitu. Oke, yang menarik kan juga tadi sebenarnya aspek defensif ya, tapi karena tadi Tio udah singgung soal ya beberapa keputusan terutama di aspek ofensif. Nah, tadi ketara banget terutama di menuju akhir ya. Ragnar seperti sendirian, terutama setelah Rafael Struijk ditarik. Jadi pokoknya udah tinggal bola terobosan. Walaupun tadi sempat ada yang nyaris tembus, ya ada 2 sebenarnya yang Ragnar akhirnya lepas gitu bolanya. Satu lagi tuh yang sengaja handsball gitu loh. Ada gitu itu kalau nggak lolos kena tuh. Nah sisanya Arhan masuk terus di kiri, terus dia pas pindah ke kanan dia crossing nggak ada orang di kiri karena itu harusnya dia gitu. Jadi kayak apa ya? Gue merasa apakah ini, gue penasaran makanya gue pengen nanya kayak apakah ini opsi minim gitu, karena ada isu ada asumsi dan gue yakin yang nonton box to box juga atau di sosmed ada itu asumsi ada. Iya, ada di sebelah. masih ada Masih sering di postingannya masih ada kan? Masih ada. Dugaan-dugaan bahwa Coach Shin ada kecenderungan pemainnya tuh yang kasarnya itu aja. When it comes to national team, ada banyak juga pelatih timnas, bukan cuma Coach Shin ya, yang kasarnya itu aja. Iya, gitu kan, ya. Padahal kan orang bilang ada Hoki Caraka, ada siapa Ramadan Sananta gitu. Nah kalau kebutuhannya kita butuh tandem aja tuh untuk Ragnar gitu. Ya itu kan kacamata fans timnas ya kalau bahasa Tio tadi. Ini dari preskon setelah laga nih. Apakah keinginan STY, ada yang nanya, apakah keinginan STY bermain bertahan terus? Nah, dia bilang pastinya Australia lebih baik daripada Indonesia mulai dari fisik. Jadi mau tidak mau kita harus bertahan lebih dulu lalu memanfaatkan serangan balik. Dia ngasih tahu di konferensi pers tengah laga kenapa si Rafael Struijk ditarik tengah babak, karena dia memang mengalami cedera setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Jadi saya mempertimbangkan apakah dia perlu dimainkan atau tidak. Padahal kan tadi lu bilang ada banyak option di bench. Tapi ujung-ujungnya dia juga dimainkan. Namun pada akhirnya dia memilih bermain, tetapi dia dalam kondisi yang kurang baik. Alhasil ya diganti setelah babak pertama. Yang menarik memang setelah itu dia bilang mengenai taktik, saya akan berusaha untuk semakin lebih baik andai lapisan pemain semakin membaik atau bertambah. Jadi itu ada ya udah. Jadi dia menganggap lini depan itu ya nama-nama yang disebutkan itu tadi ya mungkin belum memenuhi kriteria yang Shin inginkan dari seorang striker internasional. Karena kalau dilihat dari ininya ya, substitution ya. Kan Tom Hai masuk menggantikan Ivar Jenner ya udah ya cenderung di tengah gitu kan. Nah, Struijk diganti Witan. Yang mana Witan itu mengisi posisinya digantiin sama Marcelino hari ini ya. Nah, pas Marcelino ditarik gue pikir striker nih. Ternyata pertama Arhan ya. Gitu. Tapi dia minggir. Iya, makanya gue pikir Arhan ada Verdong nih gitu kan, kayak di mana akhirnya gitu. Nah, itu yang bikin sebenarnya kalau pergantian Rafael Struijk sama Witan gue cukup bisa memahami karena satu, ketika lu punya Ragnar Oratmangun yang punya determinasi bagus, daya jelajah oke, terus kemudian dinamis, itu berarti lu punya satu orang pemain yang bisa ngebuka ruang gitu. Berarti kan kemudian lu butuh satu orang pemain yang bisa lari direct, yang mana menurut gua itu bisa dilakukan oleh Witan gitu. Jadi gua bisa membaca keputusan Sinteyong seperti itu gitu. Nah itu berbeda kan, tentu saja karakternya Witan sama Rafael Struijk beda gitu. Jadi dengan game state di mana kayaknya dengan 0-0 babak pertama dia membaca Australia bakal all out nih keluar babak kedua. Jadi strategi counter kita gimana kalau kita pakai dengan lebih direct lagi, lebih agresif lagi gitu. Ya udah kita main aja Witan yang mana bisa masuk ruang ketika dibuka oleh Ragnar gitu. Nah, pergantian Ivar ke Tom Hai menurut gua itu juga ada alasannya. Gua membaca bahwa pergantian tersebut, membaca dalam artian gue membaca permainannya bukan membaca di artikel ya. Maksudnya gue ngelihat bahwa misalkan yang diganti adalah pemain yang sama-sama defensif gitu, mungkin gak kelihatan. Cuman kan ini pergantian antara Ivar sama Tom Hai, yang mana Tom Hai itu bisa ngontrol arah bola kemana buat dibagi gitu loh. Dan long pass. Iya, dan long pass gitu. Tendangan kanan juga bisa betul. dalam possession juga betul. di fase jadi ketika kita pengen counter, pengen transisi positif gitu ya, kita butuh seorang pemain yang bisa ngebagi bola dan decision makingnya bagus. Cuman sayangnya ketika kita udah punya pemain kayak gitu di lini tengah, ketika kita counter biasanya kita malah kalah jumlah gitu.
opsinya nggak cukup banyak. Jadi kita mau opsi kemana nih? Makanya nggak heran kemudian yang kejadian di babak kedua adalah Ragnar lari-lari sendirian gitu kan, gitu. Jadi itu menurut gue kekurangannya di situ. Tapi niatnya udah gue bisa baca dengan baik gitu pergantian Ivar ke Tom Hay, karena gue ngeliat juga di midfield satu pemain di midfield yang ketika nerima bola dari belakang dan langsung bisa muter balik dengan cepat terus untuk memulai fase nyerang itu Tom Hay. Iya, jadi kayak gue gak bisa bilang strikerless, tapi ya cenderung ada kayak gitu dong. Familiar sekali ya pemandangannya ya Tio ya. Betul sekali. Seperti tim kesayangan saya juga berwarna merah. Iya kan? Merah juga sih. Merah juga sih. Kayak gitu kan. Lu ingetin lagi minggu depan satu buka ruang, satu pressing. Diingetin lagi kita weekend udah depresi lagi anjir. Tio nih sama nih Lagi happy ya kan. Weekend depresi lagi nih gitu. Tapi ya benar ketika Tom Hay masuk gue ngeliat bola lebih mengalir sih. Gue emang gue tidak menyalahkan pemain karena untuk bermain fokus dan bertahan itu capek banget loh. Kita aja main fun football kalau misalnya kita dapet tim yang biasa banget terus diserang capek bang bertahan bang. Capek banget dan apalagi Wahaji lari bolak-balik. Wah, itu dia sampai terakhir kayak lalu sutar gitu kan di peluk. Gila, gede banget gitu ya. Udah gitu Wahaji katanya hari ini langsung ke bandara, langsung ke Belgia pulang. Kayak buset capek banget hidupnya ya. Kayak buset. Gue kayak ngeliatnya jangan gini, ada komen itu tuh bang, jangan kan pemain bang, kita yang nontonnya capek bang, capek deg-degan gitu loh. Apalagi kalau udah dapet free kick atau corner gitu kayak anjing gol nih gede-gede banget itu kayak buset. Tapi hujan ngaruh gak sama sistem apa tadi lu bilang? Counter attack STY? Salah satu yang ngaruh lapangan sih. Karena kita lihat lapangan itu kan beda banget. Di Jeddah itu lapangan bagus banget. Tadi si Kamil, siapa Kamil juga ya? Jatuh itu. Awal ada yang kepleset kan. Yang dia jatuh si Sadio Mane. Iya, kalau kita lihat emang. Kata si Hamka Hamzah, kan Sadio Mane nih pas masuk gitu. Terus dia beberapa kali peluang gagal. Terus dia rebut sama Verdong. Makan Konate. Gue kayak, terus kita kayak, ya dia valid sih. Konate kan. Mesti ngecengin temennya. Gila gue bilang. Iya kalau gue lihat juga foto-fotonya. Kita kan juga ada fotografer. Kita lihat foto-foto emang rumputnya tuh keangkat gini. Emang sayang sih. Emang 3 bulan sekian bulan tuh gak cukup waktunya ya buat settle. Bener untuk rumput settle itu. Gue gak tahu kenapa ya. Gue tuh selalu bingung dengan permasalahan rumput ini ya. Maksudnya bahkan ada konser apa enggak ya. Siap kali ada mau timnas main. Wah rumput GBK mana kayak berak anjing. Terus-terusan. Belum berak gitu. Maksud gue kayak apa sih masalah ini? Masa rumput masalah itu udah standar sebagai lo pengelola stadion dengan bener ya lo gini deh. Ya gue selalu bikin perbandingan mungkin gue gak tahu apanya yang beda ya. Wembley yang pas musim lalu Liga Champions final itu berkali-kali dipakai sampai akhirnya dipakai final Liga Champions kan aman-aman aja tuh. Kan ada Championship playoff ini Piala FA sampai akhirnya ini dan mereka main semua dan itu kan maksud gue padahal itu kan tugasnya. Ya lo ingat gak sebenarnya Wembley ketika pertama dibuka kan sempat ada masalah sama rumputnya karena ada microclimate itu. Tapi dalam setahun 2 tahun udah selesai masalahnya gak ada lagi. Jadi gini gue tuh selalu berpikir soal kalau masalah rumput deh. Kenapa sih setiap kali Indonesia main wah stadion GBK nih masalah rumput kayak media apa karena gue atau dari apa karena ini gorengan media atau emang kita bermasalah aja nih rumputnya atau mungkin itu advantage tuan rumah. Ya tapi kan jadi negara lain tidak bisa beradaptasi dengan rumput kita. Jadi kita ribet Jalil. Enggak jadinya tadi bola-bola yang seharusnya rendah kita kasih yang tinggi. Hari Suter ada Hari Suter itu 200 juga kiri. Kameran Berges juga gede banget loh di lini belakang. Maksud gue udah kemarin Paus datang kan nggak lapangan nggak dipakai tuh langsung heboh semuanya. Ada ini juga nggak jadi. Tapi maksud gue kenapa masalahnya rumput? Maksudnya apakah di sisi media apa emang itu lagi hot banget dibahas gitu semua orang pasti ngebahas. Tapi kan ujung-ujungnya juga kita lihat emang masalah rumput. Emang paling benar sebenarnya pertandingannya dimainin di GBT. Karena emang rumput GBK nggak siap. Boleh kalau ngomongin GBT gimana kawan-kawan kita yang kemarin kita ke GBT ya kan. Iya, gue pernah ke GBT. Tapi bagus stadionnya, gue suka banget. Tapi iya emang sama nyamuknya juga lumayan. Nyamuknya kalau malam mantep sih. Di dalam stadion nggak ada pas pulang
Betul. Nah kan orang kayak kita ini diberkati paus nih gitu. Di hari paus datang Australia kalah sama Bahrain gitu kan. Makanya nanti yang tadi tuh. Itu kan nanti yang bisa mantul ke dalam loh itu. Kalau di FIFA masuk tuh gitu. Kalau di Itu FIFA bisa mantul ke dalam loh. Kalau di FIFA diem kiper tetap tidur aja. Atau Gak bangun. Oke, tadi kita ngomongin soal offense-nya gitu ya. Tapi kan yang kita lihat soal defense nih. Gue mau going into details juga ke dalam. Soal tadi sempat singgung juga soal individual brilliance. Ada juga sistem defense-nya gitu. Gimana Virus lo ngelihat sistem defense-nya SC tadi? Ya maksudnya dari berdasarkan apa yang dia ngomong juga. Kemarin kan tapi kan individual juga ya berpengaruh ya akhirnya. Iya, karena kalau kita lihat pertandingan lawan Arab Saudi, dia nggak bisa menurunkan pemain yang dia sangat percayakan di lini belakang, yaitu Justin Hubner. Karena Hubner hampir pasti main 90 menit bersama Coach Shin dan dia selalu main di left center back. Tadi ada Hubner emang out bola bagus, Jai juga main commanding seperti biasa, tapi yang satu Rizky Ridho sebenarnya nggak out of place sama sekali bermain di sebelah back Serie A. Hormat, bener. Hormat banget, pada keren Rizky banget. Diteriakin waktu Arab Saudi. Iya. Gitu. Dia Tadi oke banget. Oke banget, dia kita lihat berapa kali dia bisa breaking permainan lawan, intercept dan lain-lain. Walaupun memang Irvine bermain di sisi situ ya. Tadi kita lihat berapa kali dia kesulitan juga menangani Irvine dan Goodwin ya. Goodwin juga main di sisi situ. Kiri susah emang, tapi kaliber Rizky kelihatan dia main bagus. Dan soal kenapa tadi si Wahyu yang main ya instead of Asnawi, karena kita biasa ngelihat pergantian kan Sandy keluar, Asnawi yang masuk. Emang Shane main di kanan. Kalau kita lihat si Coach Shin bilang emang saya memilih Wahyu daripada Asnawi karena saya memilih untuk lebih bertahan emang karena game situation memerlukan itu. Dan physical battle juga. Physical battle. Kalau kenapa dia milih Arhan di sisi sebaliknya, karena dia berpikir untuk serangan balik, karena jadi dia memperhitungkan pace-nya si Arhan. Jadi dia pikir karena Wahyu gede dan Arhan bisa lempar, jadi dia juga pikir bagaimana memanfaatkan lemparan ke dalam yang jauh. Tapi kan chance-nya cuma sekali ditangkap emang kiper Serie A beda gitu, bukan kiper Thailand apa Vietnam yang belagapan. Dan sebenarnya peluangnya malah Witan ya. Sempat itu Witan tuh. Iya, tapi padahal kalau lolos bilang ada Tom Hay. Iya. Tapi momen build up bagus di fase terakhir, terus kemudian diopernya ke Arhan di kiri, terus kemudian masuk ya. Iya, ke Witan gitu. Lu ngerasa terlalu buru-buru gak sih build up-nya? Lo emang selalu kayak gitu emang terlalu terburu-buru. Maksud gue kayak kenapa sih game management santai bang, santai. Selalu nyari bola terobosan. Kenapa gue gak ngerti. Nggak, maksud gue ketika lu melakukan lu terobosan, kan lu berarti lu harus main teman sama minimal Harry Suter gitu. Lu masih ibaratnya gede banget, kalau lu gak bisa lewatin mental lu bang. Atau enggak lu bisa lewatin pun juga tangannya bisa begini. Ya mungkin juga pengaruhnya gak sih, kayak netizen bilang kebanyakan goreng-goreng nih. Yang ini segala macam. Masa mereka segitunya dengerin. Tapi ini kalau soal defense juga Verdong gokil sih menurut gue. Gila. Carva bener tadi. Carva sih menurut gue. Gokil jujur. Cuma ada satu tuh tadi, siapa nomor 11 kalau gak salah, sebelum yang Sadio Mane masuk tuh, gue lupa namanya siapa. Itu ada peluang emas tuh yang tendang itu loh. Itu kan karena Verdong telat dikit aja, tapi sisanya ketutup semua. Ketutup. Keren sih, keren. Verdong keren banget. Cuma ini ada beberapa sama kayak ketika waktu lawan Arab Saudi beberapa kali miskom di belakang gitu loh. Masingnya Jesus masing, iya sih ada orang. Tapi itu ya, mungkin aspek on the ball-nya berarti ya. Karena gue ngerasa ketika kita, kan timnas emfasisnya ke defending kan ya. Ya mau gak mau lah ya. Approach-nya lebih reaktif karena level lawan di atas kita gitu. Jadi itu emang menurut gue wajar gitu. Ketika emfasisnya di defending, tentu saja aspek-aspek yang dilihat kan marking lawan yang menguasai dan tidak menguasai bola satu, terus kemudian nutup jalur operan, disiplin sama posisi, itu aja udah banyak gitu loh. Belum kemudian kita mikirin ketika kita udah dapat bolanya, ini bola mau diarahin kemana. Makanya kemudian approach-nya ketika nyerang adalah ya udah transisi counter attack aja gitu. Itu kenapa kemudian ngejawab tadi kok kita terobosan terus ya, mau nggak mau gitu. Karena satu-satunya cara ketika kita menaruh emfasis ke defending, ya kalau buat nyerang ya mau nggak mau counter attack gitu. Cuman yang disayangin kan counter attack-nya minim gitu loh. Ketika counter attack kok pemainnya cuma 2 sementara lawan 4 gitu loh. Itu doang persoalannya. Gue kalau jadi Ragnar
capek woi gitu Kata lapangan dia sendiri. Lari, terus ada berapa nengok mana sih teman gue kita ada beberapa kali loh. Kata Waji nggak apa gue capek, gue berusaha langsung tidur dah. Bangun Belgia, gue di tim Belgia nih. Iya. Gila sih. Iya tapi ini ya berarti lawan ntar Bahrain sama China lo bilang tadi away 2 kali gitu. So what to expect here? Karena kayaknya nggak tahu ya kalau kita kan yang lolos kan 1, 2, 3, 4 ya. 3, 4 lolos, kayak 1, 2 langsung lolos. Iya. Sorry juara grup ya. Enggak, 1, 2 langsung lolos, 3, 4 akan lanjut ke fase 4. Iya. Fase 4 itu lawan ini ya? Lawan. Yang Jadi Amerika mereka lain. dibikin 2 grup isi 3 ya. 2 grup 6. isi 3, 2 masing-masing pemenang dari grup itu akan lolos. Sementara yang peringkat kedua aja ya. Peringkat Diadu kedua lagi, diadu, ntar lawan adu terus nanti Oceania. lawan konfederasi belum pasti. Oh, belum pasti. Ada undiannya kayaknya. Oke, di grup kita kan nomor 1 Jepang. jangan gitu Ji. Belum pasti. Belum pasti, jangan gitu. Bisa Jepang. Jangan 7-0. gitu, jangan Woi. ngomong gitu. Belum tentu. Apalah arti 7-0 kalau 3 belum poin doang ya. Kalau belum lawan kita. Apalagi mau WD ya. Kita mau Kita mau WD. Itu game terakhir loh. Game terakhir. Game terakhir. Jadi game terakhir ya? Lama Game terakhir. So what to expect di grup ini? Peringkat 4 ya? Masih lama. Masih tanda tanya sih menurut gua, walaupun Saudi Arabia menang ya 2-1 lawan Bahrain kan. 10 pemain. Sebelum main Mereka respect. Lawan Saudi China. Arabia. China kalah 2 kali udah. Iya, China Kita kalah 2 dua kali. Berarti kasarnya gue tidak mau ngejinx ya. Kasarnya kalau ngeliat dari hasil kan sebenarnya Indonesia bisa mencuri poin lawan Bahrain atau melawan Tiongkok ya. Iya. Kasarnya yang mungkin selevel sama kita Pernah kita kalahin deh. Iya, pernah Paling bisa lah, bisa. Tapi ya lawan Jepang sih Bismillah aja ya. Tapi Jepang gak ada badan pemain segede Hari Suter kan? Kan mereka ini nggak sih, maksudnya kayak line up Jepang Siapa? tuh yang maksudnya Backnya yang siapa? di World Cup gitu nggak sih? Iya bisa jadi. Hiroki Ito itu ya. Hiroki bisa itu, jadi. iya. Jadi Tapi, Rizky iya. Ridho lawan Mitoma ya. Bisa jadi. Minamino. Capek banget. Minamino lah. Iya Minamino. Endo. Iya. Endo stop. Kemarin di Piala Asia gawat banget Kubo tuh. lawan Kubo. ini. Aduh, Siapa? Itu, iya. Sandy Walsh ya? Sandy Walsh. Aduh, strikernya siapa? Masih ini. Minamino. Nakahara. Nakahara aja. Menurut gue selama Indonesia tidak menghadapi hal Arab Saudi itu kan banyak ya individual brilliance-nya ya. Sementara Australia kurang gitu kan. Jadi sebenarnya kalau secara lawan sebenarnya Australia ini agak di bawah Arab Saudi dalam faktor tersebut gitu. Jadi kalau menurut gue selama menghadapi lawan yang mungkin minim di lacking factor di game breaker gitu ya, terus individual brilliance, disiplinnya Indonesia masih bisa sih buat menghadapi. Cuman kalau ngomongin tadi lu nanya gitu what to expect, menurut gue expect satu pertandingan ke pertandingan lain dulu, jangan terlalu jauh Iya gitu. sih, Jadi betul. menurut gue optimistis atau bermimpi tuh nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau ngelihat Indonesia di dalam 2 pertandingan meskipun seri kurangnya masih banyak gitu ya, gue pikir sih ya tetap harus jaga ekspektasi, jangan terlalu ngarep bahwa wah kita bakal menang. Seri udah bagus menurut gue. Iya, karena Sebenarnya faktor non teknis juga sih, karena kita akan ke Rifa, ke main untuk lawan Bahrain itu 10 jam penerbangan. Ya. Habis itu di sana mereka aklimatisasi dan lain-lain. Untuk ke Qingdao itu, Qingdao, Itu jauh, apapun itu iya, namanya, Qingdao itu jauh. 13 jam penerbangan. Jadi basically para pemain tuh 23 jam nerbang. Makanya pakai pesawat charter kan, Erick Thohir udah bilang mereka akan nyewa pesawat karena nggak mungkin pakai komersial dengan segala transit dan lain-lainnya. Susah dan kondisinya berat ya, walaupun kita tahu Saudi Arabia kan menang tandang ya, ini ya. Itu kayaknya Lawan di venue sama. Jadi emang berat tapi ya optimis aja sih. iya. Itu Oktober ya, Bahrain ya. Oktober. Iya, Dan udah maksudnya Bahrain Oktober. Australia itu ya gue gak tahu ya, satu kartu merah, terus yang kedua kan sebenarnya dikurung total gitu ya. Bagi gue sih Bahrain Australia agak mirip-mirip lah sebenarnya, walaupun Steeple yang ya, mana steeple. 1-0, Memang. jadi harapan itu sebenarnya ada, tapi kita tetap harus lihat ntar Iya, gimana iya. mendekati Oktober itu ya. Jadi kita lihat karena Martin pas itu Luar biasa. clean sih. Luar biasa. Menteri Pertahanan fix. Oh kayak ini dong Tim Howard. Tim Howard. Iya. 2010. Iya. Habis dari Menteri Pertahanan jadi presiden. Ya. Bisa sih. Pakai Iya, iya. sorry enggak. Iya. Udah. Jangan sih. Ujung jurang, ujung jurang. Lagi enak kerjaan sih. Jangan sih. Oke, nah tapi gini, tadi di ending ya, yang di ending pertandingan itu kan seperti biasa kan, ada nyanyi Tanah Air di tengah gitu kan, ada Raisa juga ya. Kangen ada Anang juga. gak sih?
Iya. Dia keluarga tuh. Enggak ya. Itu kan yang kemarin. Mancing nih, orang mancing nanya doang nih biar kita ngomong gitu kan. Selain Anang kangen enggak deh. Hey, Fierce, tolonglah. Oke. Kita nggak tahu siapa yang nonton, Fierce. Oke. Tapi tadi ada yang di lapangan pakai jas gitu 2. Sama mantan pemain. Iya, back terbanyak cetak gol katanya di liga, ya kan? Oke, jangan situ dulu ya, sabar ya. Kerjaan lagi enak nih, Bang. Oke. Aduh. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu pemandangannya. Terus yang menarik perhatian gue juga adalah Verdong pakai jersinya Hoki Caraka. Kalau perhatiin nomor 17 kan gitu. Iya. Kan gue pakai jersey Hoki Caraka. Terus Hamka emang usil kan ya. Soalnya masih kering. Bener. Mungkin dia biar kan Verdong basah banget. Masuk angin, kan. Bang. Gitu juga sih si Hamka gitu Seru, ya, ternyata orangnya orangnya seru gitu ya. Terus yang juga menarik perhatian gue adalah 3 kiper kita berjalan bersamaan. Ya, ada Nadeo di tengahnya Martin Paes yang di thank you nama Pak Jokowi. Ya, thank you gitu kan. Terus kalau ke Erick Thohir kayaknya bonus dong gitu. Terus satu lagi yang sebelah kirinya tuh Hernando. Terus ada ngobrol di sana. Nah, ini kan kemarin juga rame lagi nih sebelum pertandingan. Terkait soal Sampai hari ini juga. Gimana nih kalau Miss dan juga siapa lagi? Eliano Renders. Ya, Eliano sama Miss itu Miss ada. Hilders. Abis dong Rizky Ridho dan Witan atau Marcelino tidak ada. Jadi full diaspora. Ini lokal, asing, naturalisasi lokal gitu. Masih Enggak gila maksudnya ketika mereka sudah kan gini sebenarnya kalau apalagi kalau hitungannya kan perbedaannya adalah kalau half blood itu dia punya half blood. Si teman gue orang Filipina namanya half blood anjing. Half blood Prince. Ya maksudnya kan punya garis keturunan Indonesia kayak Martin Paes kan bule-bule gitu kan neneknya dari Kediri kan. Terus Tom Hay Makassar, maksudnya mereka punya darah Indonesia gitu, bukan yang naturalisasi kayak Christian Gonzalez lah, terus juga Jackson F. Tiago, Mark Locke itu kan temannya itu Jerry Dutra. tapi kenapa yang lain teman saya. Udah kesini karena maksud gua Masa ada grup ya, grup tekel bebas ya, penikmat tekel bebas. Komentarnya kan ngomong bola gitu ya, terus ngomong gini, gue di timnas nih, gue di GBK nih guys, terakhir di sini pas ngelihat Bang Jerry Indonesia Vietnam. Maksudnya ya, gue mesti komen apa gitu maksudnya. Ya kan, acara nggak ada juga kan. Tapi kan sebenarnya kalau kayak gitu kan, ini praktek yang udah lumrah di sepak bola. Misalnya kayak Irak, Iran, Palestina. Pemainnya rata diaspora semua kan. Harry Soter lahir di mana? Tebak di mana? Aberdeen. Skotlandia. Gini deh, Declan Rice, Jack Grealish kemarin Ireland tuh. Inggris itu hampir semua bisa main Irlandia. Jude Bellingham, Declan Rice, Jack Grealish, Harry Maguire. Kan gini ya, Declan Rice gini kan. Dan lu tau yang lebih gelinya gak? Conor Gallagher pindah ke Atletico Madrid. Tapi dia didaftarinnya, dia main buat timnas Inggris dong. Tapi dia didaftarinnya main pakai paspor Irlandia supaya nggak ngurangin jatah anti Uni Eropa, lebih parah. Di sana lebih parah. Nah ini info nih. Jadi maksud gue gini, apalagi tim nasional yang negara-negara sedang ada konflik gitu kan. Ya lu ngambil pemain dari mana? Itu pasti kan diaspora dari luar semua dan mereka tuh punya keturunan negaranya gitu. Dan berhak juga. Maksudnya kalau dulu juga ya tadi kan misalnya kita bilang Declan Rice, Jack Grealish yang foto bahkan bareng tuh mereka ya. Terus kayak Sandi juga kan, dia bahkan juara Eropa U17 kalau nggak salah sama Belanda gitu kan. Tapi kan ya emang ada aturannya juga, regulasinya juga ada. Kalau lu perlu timnas senior segala macam. Tapi masih aja nih. Declan Rice sudah main buat timnas senior 3 kali. Tapi kan belum ngelewatin jumlah thresholdnya. Satunya berapa nih? 3 pertandingan. Oh jadi kalau udah lebih dari 3 dia udah harus Irlandia tuh ya. Karena once lu udah sumpah negara WNI, ya lu warga negara Indonesia, bukan nggak ada beda lagi. Kalau menurut gua itu emang maksudnya nggak bisa polarisasi full lokal atau full naturalisasi. Benar sih gitu kan. Ini harus ada. line up versus Bahrain dan China itu masuk tuh Miss dan Rizky Ridho. Terus siapa Eliano ya? Eliano gantiin Witan atau Marcelino gitu. Wah, ini menurut gua sih sebenarnya gitu. Cara mandangnya adalah ketika ada yang mengkritik bahwa ini terlalu banyak naturalisasi atau bilang ini jalur instan gitu ya, itu menurut gue jangan dilihat sebagai sebuah serangan gitu, tapi sebagai sebuah pengingat gitu loh, karena kita tahu bahwa Indonesia itu sejarah timnas ya itu lekat banget sama kata pernah.
pernah nahan imbang Uni Soviet, pernah hampir lolos ke ke Olimpiade gitu. Pernah gitu. Nah, gitu. Jangan sampai nanti di masa depan kita bilang bahwa main di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini kita pernah main di kualifikasi ketiga putaran Piala Dunia gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak itu kejadian? Tentu saja kita harus mikirin sustainability gimana, tentu saja balik lagi ngomongin kompetisi, pembinaan, dan pembinaan itu bukan cuma pemain, pelatih juga gitu kan, karena biar taktiknya tetap termodernisasi terus gitu segala macam. Jadi siapapun nanti penggantinya Shin Tae-yong di masa depan ya sama bagus ya, harapannya seperti itu gitu. Jadi gue pikir itu bukan sebuah serangan dan tidak seharusnya saling bentrok, tapi kayak emang dua sisi mata koin tuh harus ngelihat itunya gitu. Iya, karena pernah bahaya ya. Gue lihat kalau wawancaranya Hilgers ya, kan dia di YouTube-nya Twente itu kan dia ada wawancara. Jadi emang dia itu emang keluarga Belandanya dan keluarga Indonesia, dan dia sering ngabisin waktu akhir pekan dengan keluarga Indonesianya gitu yang di Amersfoort itu. Dia makanannya nasi goreng. Enggak, soto ayam. Maksud gua kita ya mungkin ngelihatnya harus emang lebih gorengan global aja. Karena emang dengan arus migran, dengan arus ya kita pernah jadi koloninya Belanda dan lain-lain. Bahkan di Australia juga pengaruhnya kayak gitu. Banyak kok Italia, Serbia, imigran itu yang mereka datang ke Austria, dan sehingga mereka membentuk tim yang multicultural. Swiss tuh apa kabar? South Africa juga kan. Apa kabar? Iya. Dan kalau nggak ada aturan kewarganegaraan yang dilanggar, kenapa enggak? Kita mikirnya emang harus lebih global aja. Toh kan ujung-ujungnya ya siapa yang paling bertalenta yang berhak membela timnas gitu. Jadi kalau gue ngeliatnya intinya mengapresiasi yang sekarang itu nggak apa-apa banget. Lu berbahagia sama timnas sekarang, menurut gue itu hak lo, itu nggak apa-apa banget. Tapi kalau yang mengkritik, menurut gue jangan dianggap sebagai sebuah serangan, karena itu part of this bigger picture gitu. Karena pasti yang mengkritik juga ngeliatnya gue pengennya ini sustain, nggak cuman sekedar narik pemain dari naturalisasi doang gitu. Kalau bisa kita menciptakan pemain kayak Tom Hay, kayak Nathan di kompetisi sendiri, dan itu ada banyak gitu ya kan, kita nggak pusing juga gitu. Cuman jadinya yang jadi pertanyaan sih kayak kalau banyak ada yang ngomong ya kalau kompetisi lokal timnas itu adalah muaranya kompetisi lokal gitu. Nah tapi kalau timnasnya udah bagus, naik terus peringkatnya, dia peringkat 100, 60, 90 dan lain-lain. Tapi kompetisi kita masih rank ke-28 di Asia, di ASEAN salah satu yang terendah. Itu gimana jadinya dengan timnas kita? Gapnya jadi banyak. Terlalu jauh, ya. Dan ini tetap harus dibenahi liga lokal kita. Itu PR-nya di situ. Jauh, harus dibenahi. Tapi kan mungkin kalau misalnya ada priority untuk hasil tadi ya, untuk progres tadi, itu juga kaitannya kan ya kita semua tahu kaitannya juga sama misalnya kalau kita makin berprestasi, peringkat kita naik, pemain kita juga bisa main di liga-liga yang punya cuma bisa top 10 dunia gitu-gitu. Itu kan bisa unlock banyak hal. Maksudnya bisa unlock banyak hal kayak gitu ya. Karena pernah itu kan gimana ya? Ini jangan sampai juga kita pernah loh ke round 3 kualifikasi Piala Dunia gitu kan. Cuma sekali selesai. Pernah enggak klub Indonesia main di semifinal Champions League Asia? PSM Makassar. Waktu Persipura ya? Tapi di mana? Itu Persipura mana? Enggak sampai semifinal Persipura. Iya, oke lah kalau misalnya itu sampai semifinal. Tahun kapan terakhir? Champions League PSM. Yang Jubili Wata main di Mata Angin. Persipura juga pernah tuh. Iya. Kapan lagi gitu? Tapi pernah itu. Persipura FC. Nah itu loh maksudnya jangan sampai ngomongin kita pernah. Itu bikin kangen romantisasi. Bener. Pernah siaran dalam GBK juga. Jadi pengen banget lah. Harusnya kan kita living in the moment kayak sekarang terus gitu loh. Bukan kita pernah gitu. Bukan kita pernah siaran di GBK gitu. Enak tuh. Enggak, gue kan udah ngarahin ke sini ya, dia sendiri yang belokin ke sana gitu loh. Bukan salah gue. Kangen kan pernah berorasi di GBK gitu ya. Itu dia. Kan gue lagi bikin rekaman video kan momen itu kan. Gue enggak salah denger nih barusan. Oh iya, emang enggak salah. Emang terkadang hidup normal tuh demennya tuh menantang maut. Ya suka tantangan. Tiap minggu dibahas luar biasa. Gila. Begitu ya. Tapi ini soal perekrutan lah ya, pemain tadi diaspora naturalisasi gitu. Mungkin buat yang sebenarnya udah kita sering bahas gitu ya. Tapi ya sekarang mungkin ada juga ya makin yang baru mulai ngikutin timnas yang kata orang FOMO, which is nggak apa-apa juga. Kalau baru FOMO gitu kan, baru mulai tertarik segala macam gitu. Terus ini dari mana sih, talent poolnya kayak gimana sih gitu, Firs? Tapi gue baru nyadar juga FOMO ini hebat ya. Kayak kemarin Football Manager kita juara Piala Dunia Football Manager.
Football Manager kemarin gratis F24 dan banyak banget yang FOMO. Udah gue baca timeline Football Manager Indonesia. Oh my god, nih ternyata banyak orang yang baru pertama kali main FM. Sedangkan di pikiran gue orang yang main bola tuh ya udah ngerti konsep FM. Ternyata banyak yang melihat main FM tuh dia bandingin sama main FIFA, dia sama main sama eFootball. Kan nggak bisa jauh kan, nggak sabar nih udah kalah mulu, quit, habis itu di uninstall gitu. Ya kalau kita kan udah dari berapa tahun. Kalau kita kan yang lama bursa transfer ya. Off-season itu lama loh. Cari off-season. Bikin short list. Pertandingan pertama aja kadang baru berapa hari. Iya. Terus pemain nyatet dulu. Bener. Nyebar scouting pemainnya. Oh ini striker gue kurang apa di asah ketajaman finishing gitu-gitu. PC meledup. Kalau kuliah bolong. Gak tidur. Bener. Lu pernah gak sih buka laptop itu dengan setelan jas? Oh gue pernah. Gue pernah. Lu pernah kayak buset deh. Jadi lagi kuliah itu. Jadi itu dulu gue di Chill Eduk ya sama teman-teman gue di warnet gitu ya. Jadi setiap hari Sabtu kita bikin liga. Ada yang liga pakai LAN, mainnya pakai LAN, belum internet, pakai LAN. Ada tiba-tiba satu datang pakai jas rapi lo, anjing lo ya. Alex Ferguson. Itu dari jam itu biasa setelan kita dari jam 4 sampai jam 10 malam tuh. Kita book tuh. Itu paket murah. Hari Sabtu pacaran apa itu? Balikin kata tadi Fils, secara singkat aja mungkin soal buat yang baru habis FOMO tadi gitu ya. Proses naturalisasi gitu. Gimana ini talent pool dicari? Iya proses perekrutannya, proses datangnya. Itu ada talent poolnya apa enggak? Terus kemudian kalau misalkan Sintayong butuh striker, apakah emang udah dicalonnya nih striker yang bisa naturalisasi segala macam? Iya dia gitu kan scouting ya, dia pasti scouting, dia ada daftarnya. Tapi kalau dalam kasusnya Miss itu kan yang jadi ada orang-orang yang rekomendasikan juga, mau nggak kamu main buat timnas, mau nggak kamu main buat timnas. Kalau mau ada kontaknya di sini karena emang kita kelihatan banget. Coachin barusan tadi juga ngomong ya soal mencari kedalaman lebih di skuad timnas. Pak Erik juga udah bilang bahwa kita perlu lapisan-lapisan untuk timnas, bahkan sampai ke di bawah-bawah ya Jardim, Jens Raven dan lain-lain. Menurut gue mencari pemain-pemain diaspora, karena gue pernah jadi bagian diaspora juga di luar itu memang nggak kalah Indonesianya kok dari kita, nggak kalah Indonesia dari sini kalau mereka punya kemampuan dan ingin membela timnas. Itu hak mereka yang melarang asal mereka nggak melanggar ya itu tadi aturan-aturan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Iya, tadi juga hafal semua Indonesia Raya. Dan ini kayak itu poin yang sangat bagus karena kalau gue beberapa kali lihat di timeline kalau misalnya timeline dari Malaysia apa Filipina itu gue bilang Filipina bilang lihat kita cuman bisa bermimpi pemain naturalisasi kita seperti ini bisa nyanyi kayak gitu karena yang jadi perdebatan tadi juga bahas sama Dex di live analisisnya Kompas.com bahwa yang jadi masalah ketika timnas Prancis juara Piala Dunia 98 yang jadi diserang oleh far right xenophobic sayap kanan adalah para pemain mereka tuh nggak nyanyi ketika lagu kebangsaan dinyanyiin. Sementara tadi kita lihat Martin begitu nyanyi tutup mata, Sandy hafal liriknya, Jai hafal liriknya. They want to play, mereka senang membela timnas ini, mereka merasakan kebanggaan bermain dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu sih. Itu poin penting loh, karena yang mereka pelajari bukan cuma menyala abangku. Bukan. Tadi kan gitu. Abang dah kasih keras. Itu teman-teman itu di Wolves Raka Rex ngajarin. Kasih keras gitu pasti menyala. Kalau sekarang ini bahasa komen di Twitter bukan menyala abangku, menyala abang dah. Nyala sendiri apinya bang. Himot api sendiri apinya. Tapi itu yang paling menarik yang Filipina tadi. Gue ngebaca percakapannya apakah itu karena Filipina mengenal dua kewarganegaraan gitu. Karena kan kalau misalkan kayak tadi Inggris kan mengenal dua kewarganegaraan ya, makanya kemudian Conor Gallagher bisa pakai Irlandia gitu loh. Jadi apakah itu juga jadi faktor karena dengan dua kewarganegaraan gue tidak merasa harus perlu meninggalkan salah satunya. Sebenarnya kalau Indonesia kan tidak mengenal itu gitu. Jadi mau nggak mau ya lu harus total gitu. Iya itu dia total mendukung dan pastinya ya kita juga sebagai supporter ya, supporter timnas lah ya, warga kalau kata Tio, warga fans timnas gitu dengan fanatisme dan ini hype-nya juga kerasa lagi gitu ya untuk bisa mendukung tim nasional, main away 2 kali. Terus habis itu baru ada home lagi. 2 kali home lawan Jepang dan Arab Saudi. Itu November ya?
Yang jendela November. Jadi Oktober sama November ya. Terakhir November habis itu Maret kan. Iya, Maret yang di Mari Uide. Ayo let's go guys. Let's go. Gitu. Jadi fanatismenya makin kerasa ya. Uide berarti Australia. Iya. Australia. Iya, betul terakhir. Itu menarik juga kok gitu. Ayo Australia. Update terkait fanatisme? Oh iya, jadi ini kebetulan karena ada jurnalis Kompas di sini. Jadi ini terkait yang suka memasak itu ya di yang suka timeline memasak ya. Tau Kompas kan kemarin gitu ya. Gue cuma Kompas suka memasak iseng gitu. aja mah. Oh yang kemarin. Virsi ini semua nih. Jadi, yang bikin headline Virsi semua nih. Jadi gue membaca di media Kompas berkaitan dengan update Kanjuruhan itu kemarin ada komentar soal Pak Ridwan Kamil bilang di wawancaranya dengan Najwa Shihab ya bahwa kejadian Kanjuruhan itu dianggap sebagai faktor kesalahan dari fanatisme gitu ya. Kalau nggak salah kayak gitu. Dan gue ngebaca di Kompas ada cek faktanya, cek fakta. Ya. Apakah kalau kejadian Kanjuruhan itu karena fanatisme? Kompas mengonfirmasi ke Komnas HAM, jawaban Komnas HAM, menurut kami itu bukan karena fanatisme, tapi karena gas air mata, tembakan gas air mata yang bikin penonton buyar dan lari kemana-mana, terjadi stampede dan pintu pagar keluar stadion ditutup. Gitu, itu faktornya. Jadi kemarin kan juga rame ya di timeline karena komentar tersebut, karena cuma menyoroti fanatisme itu kayak cuman melihat satu bagian gitu, tidak melihat secara keseluruhan gitu. Nah terus terkait fanatisme, jadi kalau ada komentar-komentar katanya memecah belah lagi tuh yang soal tadi ya, ini terutama buat yang masuk baru ikuti timnas baru FOMO, kita mesti merespon apa, atau kita biarin aja, atau kita membawa narasi apa gitu. Jadi gimana nih Bang, kita kompakan gimana nih gitu. Pasti ada aja kan di timeline tuh muncul tuh. Teng. Sebenarnya simpel sih, menang kalah ya lu tetap dukung siapapun itu yang main. Maksudnya jangan sama-sama ketika mereka sudah sumpah warga negara Indonesia, ya mungkin mereka lahirnya di luar gitu. Bukan gue punya teman yang lahirnya di Madison USA tapi sampai sekarang tinggal Ciledug tuh ada. Tetap orang Indonesia kan. Tapi hitungannya dia WNA. Jadi maksud gue ketika mereka udah sumpah ya dia orang Indonesia, dan mereka kalau kemarin Justin yang ngomong deh. Lihat aja tuh mereka rambutnya hitam semua. Justin mana nih? Justin Kuci. Rambutnya semua ya, keturunan Indonesia gitu. Gitu ada Justin Hubner, ada Koci. Ada Koci. Ya maksudnya iya. Tapi nggak semua Indonesia rambutnya hitam sih. Ya semua kawan kita Dex nih udah mulai. Rambutnya putih. Rambutnya putih. Dewasa. Kemarin presiden juga nggak hitam. Pak Devari. Oh sama ini. Pak Devari. Sama jangan berlebihan gitu loh, maksudnya. Ketika di Indonesia gue sering banget ngeliat dikejar sampai WC cuy. Masih? Pemain timnas kayak kemarin Martin Paes ke WC dikejar, Rafael Struik, maksudnya mereka juga gak nyaman lah dikejar gitu. Lu tau gak sih yang di stadion kan ada orang yang kayak gak pakai baju digambar, tau gak lo? Yang agak umum gitu, yang botak, merah putih gitu loh, Bhinneka Tunggal Ika, yang kayak maskotnya dekat kapo gitu loh. Muka Martin Paes sekarang di sini. Asli gue udah muka terus di perut gila tuh. Wah gokil, udah jadi hero. Tapi ya kan Minister of Defense. Ya menang kalah kita tetap dukung karena ini pencapaian yang luar biasa. Kita juga hampir di dalam seumur hidup gue tidak pernah merasakan sampai selangkah lagi kasarnya. Ini kan udah selangkah lagi nih kita lolos ke Piala Dunia 2026, dan seharusnya mimpi itu selalu ada. Mungkin orang-orang nggak percaya bahwa Indonesia dihujat sama fans Malaysia, mengalami hujatnya bagusan Vietnam, pemainnya lokal. Pemain Vietnam juga. Pemain Vietnam juga kan. Ini mah timnas Belanda. Bodo amat kan kalah lu. Sementara Vietnam Thailand malam ini main loh tapi friendly. Ya, maksud gue mungkin negara lain tidak percaya kita bisa, tapi gue selalu percaya Indonesia pasti bisa, walaupun ya kita nggak tahu, kita bukan Tuhan, kita nggak tahu masa depan seperti apa ya. Tapi ya tetap kita dukung, kalah mungkin kita bisa kritikan yang membangun, jangan diserang pemainnya. Bener, jangan diserang, itu yang kayak gitu pemecah belah, nggak usah terlalu kasih panggung gitu. Ini kita komen aja ke Vietnam Thailand gitu kan, levelnya friendly. Sampai ketemu di Box to Box Football Show.